Oke, di sini kita akan belajar apa itu machine learning. Kita akan belajar selama kurang lebih mungkin 10 menit video untuk memahami apa itu machine learning. Kita langsung masuk aja ke apa itu machine learning. Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence yang berfokus kepada pembelajaran data. Jadi ada data input yang dimasukkan, digunakan supaya AI-nya bisa memahami pola dari data yang dimasukkan, supaya nanti dari data-data tersebut, algoritma kita bisa memahami pola-pola tersebut. Machine learning sendiri banyak sekali manfaatnya. Kalau teman-teman mainan TikTok atau mainan YouTube, apa yang muncul di halaman depan teman-teman itu adalah recommendation system yang ditawarkan ke teman-teman. Itu menggunakan machine learning di dalam. Ada algoritma yang dijalankan. Ketika teman-teman mesen ojek online untuk mengantarkan satu buah makanan, di situ ada estimasi waktunya. Itu juga machine learning. Digunakan untuk regresi, kira-kira makanan teman-teman sampai kapan. Ketika teman-teman menggunakan ChatGPT, jawaban yang dihasilkan juga merupakan jawaban yang dihasilkan dari sebuah algoritma machine learning. Dan masih banyak lagi use case yang dilakukan oleh machine learning ini sendiri. Bagaimana sih cara kerja machine learning? Sebelum kita mengetahui gimana cara kerja machine learning, kita harus mengetahui apa aja jenis-jenis dari machine learning. Machine learning memiliki 3 buah jenis. Yang pertama adalah supervised learning, yaitu di mana sebuah mesin belajar ada satu buah skema supervising atas dari hasil outputnya. Jadi apabila machine learning mengeluarkan output yang salah, maka si supervising ini atau supervisor skema ini yang akan memberikan hukuman atau penalti kepada algoritma kita. Beberapa pendekatan untuk supervised machine learning ada seperti klasifikasi data dan regresi data. Banyak di kelas-kelas aku sebutin bahwa hampir semua machine learning itu tuh dasarannya adalah dua, regresi dan klasifikasi. Memang ada banyak pengembaraan seperti generative AI dan seterusnya, tapi pada dasarnya basisnya adalah klasifikasi atau regresi. Dan supervising schema yang aku tadi bilang itu biasanya disebut sebagai loss function atau error function. Intinya, supervised machine learning itu adalah sebuah metode pembelajaran mesin terhadap data-data yang di situ ada nilai input data dan nilai output sebagai supervisingnya untuk menyocokkan. Yang kedua adalah unsupervised learning. Kalau kita bicara soal unsupervised learning, itu adalah sebuah skema pembelajaran data yang tidak ada supervising skemanya. Jadi murni hanya menggunakan intrinsik dari data tersebut. Contoh ketika kita ingin melakukan pengelompokan data. Kita ingin mengelompokkan data-data yang ada di platform kita. Mungkin kita ingin mengelompokkan kira-kira market kita itu bisa dikelompokkan menjadi berapa kelompok sih. Kita bisa menggunakan clustering untuk mengelompokkannya. Kita juga bisa mengelompokkan data-data poin yang kita punya di platform kita untuk kita cluster sesuai dengan kebutuhan kita. Ada beberapa task yang bisa di-tackle oleh unsupervised learning. Yang pertama adalah clustering, dan yang kedua adalah anomaly detection, yaitu mendeteksi adanya sebuah anomali dalam sebuah data. Teman-teman bisa menggunakan beberapa algoritma supervised learning untuk melakukan dua hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah adanya reinforcement learning. Reinforcement learning itu berbeda dengan supervised dan unsupervised learning. Reinforcement learning, kita ngasih dunia dan aturannya dan juga ada agent di dalamnya, di mana agent tersebut adalah sebuah algoritma yang kita tanamkan untuk pembelajaran. Maksudnya gimana? Contoh kasus, kita ngasih satu buah dunia untuk sebuah permainan. Kita bilang permainannya adalah permainan petualangan atau permainan seperti kayak Subway Surfer dan seterusnya. Kita sudah berikan dunia dan aturan di dalam game Subway Surfer. Dia harus berlari terus, lompat ke kanan, ke kiri, atau bahkan ke bawah dan mendapatkan koin sebanyak mungkin, serta mendapatkan skor sebanyak mungkin. Reinforcement learning dan agentnya itu adalah si pelarinya itu, di mana kita memberikan agent satu buah algoritma, dia harus menentukan action apa yang harus dilakukan. Ke kanan kah, ke kiri kah, lompat, ke atas, atau ke bawah. Berdasarkan word yang dia lihat. Kalau seandainya dia ke kanan dan nabrak, maka akan ada punishment function di situ. Tapi kalau seandainya dia tetap hidup atau bahkan dapat koin, maka ada reward function yang didapatkan dari AI tersebut. Maka dari itu, reinforcement learning itu cocok digunakan untuk hal-hal yang sifatnya untuk mensimulasikan satu buah dunia atau mensimulasikan satu buah proses di mana AI akan menentukan sendiri dari fungsi apakah dia akan melakukan A atau melakukan B atau melakukan C
dari fungsi yang kita berikan. Reinforcement learning juga banyak digunakan di dunia robotics, self-driving car, dan digunakan untuk pembuatan game. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yang tadi sempat kita bahas, bagaimana sih cara kerja machine learning itu sendiri. Machine learning itu membutuhkan sebuah data dan model. Untuk data sendiri, jika supervised learning, maka dia ada data X, data input, dan data Y, yaitu data output. Kalau untuk unsupervised learning, maka datanya hanya data X aja, karena dia datanya sifatnya intrinsik yang dipelajari polanya. Tapi kalau reinforcement learning, datanya itu adalah berupa world atau dunia yang kita bangun. Tapi biasanya tetap yang kita masukkan adalah dalam bentuk data. Walaupun itu dunia yang kita atur logikan. Jadi kita butuhkan adalah yang pertama adalah data. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah yang namanya model. Model di sini ada banyak, teman-teman bisa pilih. Model yang model tradisional atau bahkan model yang terbaru seperti deep learning dan model-model terbarukan yang lainnya. Kira-kira gimana sih cara memilih model dan data yang tepat? Untuk memilih model dan data yang tepat, sebetulnya caranya simpel. Teman-teman harus lebih banyak fokus ke pengembangan atau pembentukan data ketimbang dari sisi modelnya. Para teman-teman melakukan pembentukan data, teman-teman harus pastikan semua data yang teman-teman bentuk di situ adalah data-data yang merepresentasikan apa yang terjadi di production. Sedangkan kalau dari sisi model, sebetulnya simple, teman-teman. Teman-teman pilih model yang paling kecil. Kalau dirasa underfitting, naikin kompleksitas modelnya. Dirasa underfitting, naikin kompleksitas modelnya. Seperti itu. Karena kalau masalah model, itu tuh jauh lebih gampang dari sisi pemilihannya. Tapi aturannya simpel, pilih yang paling kecil terlebih dahulu, baru naikkan kompleksitasnya sedikit demi sedikit jika memang dirasa masih underfitting. Apa itu underfitting? Mungkin buat teman-teman yang baru join, underfitting itu adalah ketika AI-nya belum bisa mempelajari dengan baik dari sisi data training dan data test. Ini pembahasan yang bakal jadi panjang banget. So, mungkin teman-teman silakan ikuti course gratis kami, yaitu Introduction for Machine Learning, ada di playlist YouTube kami. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan machine learning dalam 10 menit ini. Semoga teman-teman jadi ada gambaran gimana sih AI bekerja yang biasa kita rasakan di kehidupan kita atau bagaimana sih machine learning bekerja yang kita rasakan di kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Berarti rubitale.ai kita membuka program akademi dari course yang gratis, berbayar, dan kita juga ada kelas. Silakan kunjungi website di bawah ini yaitu academy.rubitale.ai. Kita juga open untuk partnership terkait proyekan buat teman-teman butuh implementasi AI dan kesulitan, teman-teman bisa hadir ke kami dan kunjungi www.rubitale.ai. Terima kasih, semoga bermanfaat.